Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) pada hari Kamis 28 Mei mengusir kapal perang Amerika Serikat (AS) yang masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina di lepas pantai Kepulauan Xisha di Laut Cina Selatan. Menyatakan operasi militer AS di tengah pandemi corona menunjukkan bahwa USA merupakan sumber yang menyabotase perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Kamis, 28 Mei, keputusan Cina menggerek anggaran militer dibenarkan dengan adanya provokasi AS seperti ini, kata para analis. Dalam aksi mengusir kehadiran kapal perang Amerika Serikat yang menegangkan itu, Komando Teater Selatan PLA mengorganisir pasukan Angkatan Laut dan Udara untuk mengikuti kapal perusak rudal USS Mustin yang dipandu Amerika Serikat secara ilegal masuk ke perairan teritorial Cina di lepas Kepulauan Xisha pada hari Kamis. Kemudian pasukan komando mengikuti dan memantau jalur kapal perang Amerika Serikat, mengidentifikasi dan memperingatkan serta mengusirnya, ujar Lee. Menurut Lee, tindakan provokatif kapal perang AS ini merupakan tindakan hegemoni telanjang, yang secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina serta hukum dan norma internasional dan secara serius menyabotase perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan. Ini bukan pertama kalinya militer Cina mengusir kapal perang AS dari Laut Cina Selatan tahun ini. Peristiwa serupa terjadi pada akhir Januari dengan kapal tempur pesisir USS Montgomery di dekat Kepulauan Nansha. Kemudian pada awal Maret dengan kapal perusak USS McCampbell di dekat Kepulauan Xisha dan pada akhir April dengan kapal perusak USS Barry di dekat Kepulauan Xisha. Sementara itu, AS berusaha untuk membuat operasi seperti itu menjadi operasi rutin. PLA telah menunjukkan siap dan mampu menghentikan aksi-aksi militer AS ini, kata seorang pakar militer Tiongkok yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Global Times pada hari Kamis. Di masa ketika pandemi COVID-19 masih mengguncang dunia, ia menuding AS mengabaikan keamanan rakyatnya dan tidak fokus pada kontrol epidemi domestik, juga tidak berkontribusi pada kontrol pandemi global, tetapi mengirimkan kapal perang jarak jauh ke Cina Selatan. AS memamerkan kekuatannya dan menyebabkan masalah, kata juru bicara Lee. Menurut Lee, aksi ini menunjukkan sifat munafik AS dalam berbicara dengan satu cara dan bertindak dalam cara lain, dan sepenuhnya menunjukkan bahwa militer AS adalah sumber bencana yang menyabot perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Ia mengklaim bahwa China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan di dekatnya, dan pasukan Tiongkok selalu waspada dan akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk secara penuh memenuhi tugas mereka, menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Cina baru saja mengumumkan kenaikan 6,6% dalam anggaran pertahanannya untuk 2020 pada tanggal 22 Mei. Cina mempertimbangkan situasi ekonomi dan tuntutan pertahanan nasionalnya ketika menetapkan skala dan alokasi pengeluaran militernya, dan berulang-ulang provokasi militer AS di dekat Cina dan beberapa bahkan ke wilayah Cina jelas telah mengancam keamanan nasional Cina, kata pakar anonim itu. Peningkatan moderat dan stabil dalam pengeluaran pertahanan negara adalah benar, tepat dan perlu, kata Wu Qiang, juru bicara PLA dan delegasi kepolisian bersenjata rakyat untuk sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13, mengatakan pada hari Selasa. Hegemoni dan politik kekuasaan tumbuh dari waktu ke waktu, karena beberapa negara mempraktikkan unilateralisme, risiko geopolitik meningkat dan sistem keamanan dan ketertiban internasional ditantang, dan keamanan tanah air Tiongkok dan kepentingan luar negeri juga menghadapi beberapa ancaman nyata, kata Wu. Ia mencatat bahwa Tiongkok harus memiliki pikiran yang jernih dalam hal pertahanan nasional dan bersiap untuk bahaya di masa damai.